Oke, halo guys, selamat datang di channel YouTube-nya CoinFox. Teman-teman yang belum subscribe, harap subscribe karena setiap harinya kita nanti akan memberikan informasi secara berkala untuk teman-teman semuanya seputar trading dan investment cryptocurrency. Kita akan bahas kupas secara menyeluruh, detail, dan tajam tentunya. Karena itulah ciri khas CoinFox, teman-teman. Perkenalan, nama gue adalah Fadel Fariza, biasa dipanggil Fadel. Nah, ini gue adalah orang yang biasanya ngasih sharing seputar outlook, analisa, seputar pergerakan market kripto harian. Gue suka banget trading di kripto. Gue juga adalah seorang trader forex dan gue juga mendalami on-chain sedikit lah. Gue ngerti beberapa matrix yang dibutuhkan untuk Gue juga suka hal-hal yang berkaitan dengan makroekonomi. Gue sering baca artikel dan mungkin ke depan kita bisa diskusikan itu bersama teman-teman. Oke, langsung aja biar nggak terlalu panjang intronya. Kita akan bahas kira-kira apa sih yang terjadi dengan kripto sekarang dan apakah mungkin di level ini sudah menjadi level bottom dan sudah menjadi waktu yang tepat untuk kita melakukan akumulasi atau menginvestasikan kembali uang kita. Karena seperti kata Warren Buffett kan, berinvestasilah ketika banyak orang sedang panik. Dan ibaratnya berhati-hatilah ketika semua orang itu sedang euforia gitu kan. Nah sekarang kan semua orang panik, apakah ini sudah menjadi waktu yang tepat untuk invest? Kalau Anda punya ketahanan modal, Anda punya dana yang besar, atau mungkin Anda punya active income yang tetap, sehingga Anda bisa mengakumulasi pada setiap waktunya, silahkan. Ini adalah waktu yang tepat untuk Anda berinvestasi di kripto. Anda sedang merah. Tapi kalau turun tentu saja Anda harus akumulasi kembali dengan catatan. Tapi kalau Anda tidak punya dana yang besar, Anda tidak punya ketahanan modal sehingga Anda tidak bisa membeli di setiap penurunan, tentu Anda harus mencari level probabilitas ketika harga itu benar-benar akan terjadinya rebound atau benar-benar terkonfirmasi sudah terjadi level bottom dan dip. Nah, itu yang akan kita bantu teman-teman. Itu yang akan kita bahas sekarang. Gimana sih ciri-cirinya itu akan terjadi dip dan gimana sih ciri-cirinya itu terjadi bottom? Karena terus terang tidak ada yang tahu benar-benar level bottom dan dip itu teman-teman. Itu adalah fakta. Mau Wells, mau analis di Wall Street, nggak ada yang tahu pasti di mana level dip dan bottom. Kalau ada pun yang nebak dan dia benar, itu mungkin dia cuma beruntung dan hoki. Tapi kalau misalnya dia benar-benar tahu secara probabilitas tinggi, itu saya kira enggak. Karena dalam prinsipnya ketika kita melakukan trading suatu pasar gitu, forex, apapun, kripto, emas atau apapun, kita harus follow the trend teman-teman. Karena nggak ada yang tahu trend itu akan berhenti atau akan ujungnya itu sampai mana, itu nggak ada yang tahu. Bitcoin mungkin bisa ke 10k, bisa ke 5k, dan bisa aja itu terjadi. Jika memang ternyata di masa depan seminggu lagi ada berita atau isu ekonomi yang memaksa Bitcoin untuk turun. Karena secara jujur, secara makroekonomi memang aset-aset risiko seperti Bitcoin atau stock market ya memang sudah menjadi sudah menjadi hal yang wajar ketika saat ini bearish. Isunya apa? Ada tapering gitu ya. Imbas dari COVID-19 kemarin, dolar terlalu banyak di printing dan sampai pada akhirnya karena terlalu banyak di printing, Bank Sentral Amerika itu harus gimana caranya menjaga nilai inflasi, kemudian yang tadinya quantitative easing dan sekarang kemudian dinaikkan suku bunga agar dolar itu masuk ke dalam bank gitu. Sehingga ketika uang yang awal mulai menjadi stimulus di dalam pasar itu semua lari ke dalam bank karena nilainya mungkin lebih baik gitu untuk investment pada momen-momen seperti sekarang ini. Nah, intinya secara makroekonomi masih belum banyak hal yang bisa kita katakan untuk bisa mendukung bahwa Bitcoin itu bisa rebound atau masuk kembali bullish rally-nya. Atau jika kita bicara halving sekalipun cycle yang terjadi bahwa Bitcoin itu memang pada secara siklus memang selalu naik 4 tahun gitu ya, dalam 4 tahun sekali, dan periode bullish itu 2 tahun. Dan sekarang kita juga sudah masuk ke dalam periode halving kemarin itu di 2020 sampai 2021. Sehingga ketika kita berkaca pada siklus halving sebelumnya, kalau kita lihat ini kan ya sah-sah aja kita mengatakan bahwa Bitcoin itu sekarang masuk ke bearish. Coba nih lihat nih.
Bitcoin itu ini halving yang pertama, halving 2013, pump sampai 2014, bearish 2015, terus 4 tahun kemudian bullish kembali gitu kan. Di tahun 2016, 2017, 2018 bearish. Terus kemudian masuk kembali ke periode bullish di tahun 2020. Jadi memang secara siklus halving pun 2022 adalah hal yang memang bisa kita katakan itu adalah bearish. So, kita akan analisa langsung aja bagaimana pergerakan market Bitcoin secara chartnya. Ini kita sudah berada di time frame weekly, teman-teman. Kalau teman-teman bisa melihat di sini ada support ya. Ini ada support level area di kisaran 19K. Area ini adalah area all time high dari tahun 2017 saat periode halving sebelumnya. Dan saat ini kita sedang melakukan retest. Secara moving average tentu saja kita sudah dead cross dan kita sudah bergerak di bawah EMA. Ini sudah make sure bahwa secara time frame major pun kita dalam kondisi yang bearish. Dan di sini ada moving average 200 yang sudah terbreakdown, teman-teman. Karena kalau kita melihat secara historical, moving average 200 ini selalu menjadi penahan yang bagus untuk Bitcoin. Ini sempat turun tapi closing di atas dan kemudian dia up pump lagi. Begitu pula pada tahun 2015 moving average 200, pergerakan harga rata-rata 200 itu sangat bagus sekali sebenarnya untuk menjadi penahan. Tapi kalau kita lihat pada tahun 2022 ini itu sangat kurang bagus sekali teman-teman, karena kita closing di bawah moving average 200, membuktikan bahwa level support ini sudah di breakdown. Dan tentu saja satu-satunya support, bukan satu-satunya, maksud saya adalah support selanjutnya yang bisa kita perhatikan tentu saja adalah support klasik yang bisa kita dapat dari all time high level sebelum di tahun 2017. Jika ini tertembus, jika ini terbreakdown, maka di mana level potensial Bitcoin akan mengejar? Tentu saja Bitcoin sangat berpotensi menuju ke level 11K atau 12K. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini ada area kosong, teman-teman. Benar-benar ini ada space zona yang kosong, sehingga jika kita bisa turun di bawah, ya saya katakan closing di bawah 18K, maka beberapa hari kemudian kita berpotensi ke 12K. Tentu saja itu sangat possible dan mungkin, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari weekly candle pun gitu kan, yang kemarin baru saja closing, kan ini hari Senin ya, jadi baru terbuka kembali, dan ini juga kurang baik, teman-teman. Menandakan masih ada pressure yang cukup kuat, sehingga jika kita closing di bawah 19K, katakanlah di 18 sampai 17K, tentu saja sangat possible untuk kita bisa menuju level 12K itu, karena memang ini ada ruang kosong yang memang ruang kosong ini kita katakan ketika harga terbreakdown kembali ke 17K, maka panic selling mungkin akan kembali terjadi, sehingga level yang bisa teman-teman pantau memang adalah di level 12K. Banyak sekali secara makroekonomi dan bahkan secara on-chain analysis pun mungkin kita bisa bahas di next video. Miner itu benar-benar sedang kesusahan, teman-teman. Saya katakan kesusahan itu maksudnya gimana sih? Maksudnya kayak biaya operasional untuk mereka mining itu nggak nutup sama revenue mereka yang mereka dapat di tahun ini, itu nggak nutup lagi sama biaya operasional mining mereka gitu. Karena kan ketika kita kan udah masuk ke dalam periode halving di tahun 2020 ini kan. Ketika halving terjadi kan ada pengurangan reward bagi para miner. Tentu miner berharap dari pertumbuhan atau kenaikan harga. Ya nggak sih? Logikanya kan kayak gitu. Kemarin mungkin mereka masih pada cuan. Karena Bitcoin kemarin ya sampai ke 60K, 40K, 50K, mungkin mereka masih cuan. Tapi ketika harga itu menyentuh ke level pada saat halving kemarin, di tahun 2017, kemarin aja katakanlah misalnya rewardnya 5 Bitcoin ya, sekali mereka nyelesain kode atau validasi transaksi Bitcoin, misalnya 5 Bitcoin. Sekarang di tahun 2020
itu dikurangin 50%, jadi 2,5 katakanlah seperti itu. Saya nggak tahu pasti berapa, tapi teman-teman silahkan cek. Tapi sistem teknisnya seperti itu. Maka tentu aja, teman-teman, yang tadi, kalau pada saat tahun 2018 mungkin di harga 20k Bitcoin ini mereka masih cuan, tentu aja berbeda dengan tahun 2022 sekarang. Tentu aja ini udah nggak cuan lagi, teman-teman. Jadi bisa kita katakan ketika biaya operasional mereka lebih besar daripada revenue, tentu saja mereka dalam kondisi merugi dong. Jika mereka kondisi merugi, Bitcoin yang sudah mereka tabung, yang sudah mereka simpan sepanjang periode 2017 sampai dengan 2021 ini, possible nggak untuk dijual? Possible kan? Kalau misalnya miner skala besar, mereka menjual Bitcoin mereka dengan skala besar juga, kira-kira possible nggak untuk drop lebih dalam lagi? Saya kira masih ada kemungkinan untuk kita last dump lah, penurunan terakhir gitu. Bener-bener kita bener-bener kita dibuat stres, bener-bener dibuat takut, dan sampai mungkin di level itu terjadi pembersihan semuanya. Orang-orang mungkin yang panik itu bener-bener nggak ada yang mau beli lagi gitu. Bitcoin bener-bener haram banget di mata publik. Mungkin di masa pembersihan itulah kita baru bisa melihat level bottom dan dip untuk Bitcoin. Dengan catatan, saya kalau bicara bottom dan dip saya nggak suka sebenarnya. Kenapa? Kita lihat time frame daily-nya gitu ya. Time frame daily kita udah benar-benar clear di bawah moving average. Dan kalau memang ternyata di level 19k ini atau 11k ini dip, gimana sih cara ciri-cirinya? Ini saya kasih tips teman-teman. Teman-teman bisa setting moving average 21, 55, 90. Nah, untuk mengclearkan bahwa Bitcoin itu benar-benar sudah sampai ke level bottom, kita nggak perlu nebak di 20k, bahkan di 12k sekalipun kita nggak perlu nebak di level itu. Kita cuman perlu wait and see dan memperhatikan struktur market yang berubah. Katakanlah kalau di market bearish, struktur marketnya adalah lower low dan lower high, ya kan? Nah, seperti ini. Ini adalah struktur market di market yang bearish. Seperti ini, teman-teman. Dia gerak di bawah moving average. Maka kalau misalnya kita mau lihat dip, mau benar-benar melihat ini 19k ini bottom, kita butuh make sure bahwa betul-betul terjadinya di major time frame daily, bahwa Bitcoin itu benar-benar udah bergerak di atas moving average. Pada saat dia udah bergerak, kita nggak perlu FOMO. Yang perlu kita lakukan adalah tunggu level discount-nya, higher low, dan jika ini di area support ini memang ada konfirmasi dari candle gitu kan, bahwa dia siap naik, itulah level bottom. Tapi mungkin teman-teman bisa dapatnya di 27k, bukan di 19k. Tapi probabilitasnya menjadi lebih tinggi. Atau gunakan time frame yang lebih kecil, teman-teman, seperti 4 jam dan lain-lain, atau pantengin telegramnya CoinFox, atau join Fox Premium untuk kita bisa sama-sama menganalisa pergerakan market harian gitu ya, malah jadi promosi gitu kan. Tapi ya seperti itu teman-teman, realitanya jangan pernah untuk menebak tip dan bottom, karena itu akan membantai teman-teman dan menghabiskan dana teman-teman. Kecuali teman-teman memiliki ketahanan modal, baru silahkan teman-teman beli saja di setiap penurunan. Tapi kalau nggak punya ketahanan modal, saran saya adalah wait and see, dan tunggu, benar-benar kumpulkan uangnya sebanyak-banyaknya terlebih dahulu, tabung uangnya untuk siap-siap serok Bitcoin ketika memang sudah ada konfirmasi yang akan kita bahas setiap hari. Jadi pantengin terus channel YouTube-nya CoinFox, nyalakan loncengnya, karena kita sama-sama nanti akan mencari peluang untuk pergerakan market kripto setiap harinya. Mungkin itu aja yang bisa gue bahas pada chapter kali ini. Ini video pertama, semoga teman-teman bisa teredukasi gitu kan. Bukan saran atau seperti kata-kata influencer lain gitu kan, not financial advice gitu. Jadi teman-teman tetap edukasi diri teman-teman sendiri gitu, dan secara bijak. Oke, see you guys.